Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya Gigi ingin menceritakan tentang cerita rakyat Lahilote dari Gorontalo. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki yang hidupnya sebatang kara. Dia bekerjanya itu mencari kayu di tengah hutan, dan setelah kayu itu dapat, nanti kayu itu dia jual ke pasar-pasar. Jadi suatu hari Lahilote lagi pergi ke tengah hutan. Tiba-tiba dia mendengar ada suara gadis. Ada tujuh gadis cantik, dan Lahilote berpikir kalau misalkan itu adalah 7 putri dari kayangan. Jadi putri yang turun dari langit, turun ke bumi. Terus Lahilote jadi penasaran. Akhirnya Lahilote memutuskan untuk setiap hari datang ke sungai untuk melihat 7 gadis itu lagi mandi. Akhirnya Lahilote memutuskan untuk mencari cara agar dia bisa mendapatkan satu wanita dari 7 gadis putri kayangan itu untuk dijadikan istrinya. Akhirnya si Lahilote mencari cara. Dia memutuskan untuk mengambil satu selendang dari 7 wanita, 7 putri kayangan. Akhirnya, tapi sebelum itu Lahilote berubah wujud menjadi seekor ayam betina, biar si 7 wanita itu gak curiga kalau misalkan itu adalah manusia, itu adalah Lahilote yang berubah menjadi seekor ayam betina. Akhirnya Lahilote ngambil satu selendang warna merah. Akhirnya dia ambil, terus dia sembunyikan dulu selendangnya, dibawa ke rumah. Terus dia sembunyikan di kayak batok kayu gitu, dimasukin ke dalam selendang, dimasukin ke dalam. Terus akhirnya dia balik lagi ke hutan, balik lagi ke sungai. Terus dia melihat ada satu wanita yang sedang bersedih karena dia kehilangan satu selendangnya. Akhirnya di situ Lahilote bertanya ke ke satu wanita putri kayangan itu. Lahilote bertanya, "Wahai Adinda, siapa namamu?" Terus akhirnya si satu wanita putri kayangan itu menjawab kalau misalkan dia itu adalah Biolode Kulawa. Dia turun dari kayangan. Akhirnya di situ dia bilang ke Lahilote kalau dia bingung harus pergi kemana, sementara teman-temannya udah balik ke kayangan lagi, udah balik ke negeri asalnya. Akhirnya Lahilote memutuskan untuk si Biolode Kulawa tinggal bersamanya. Akhirnya Biolode Kulawa dan Lahilote akhirnya menikah, dan dari pernikahan itu dia membangun rumah tangga yang rukun dan damai. Akhirnya Lahilote pun bekerja seperti biasa, mencari kayu terus dijual ke pasar. Kalau Biolode Kulawa dia tugasnya cuci baju, nyuci piring, dan mengerjakan hal-hal rumah tangga lainnya. Suatu hari Biolode Kulawa dia merasa capek. Dia merasa kalau misalnya dia ada di kayangan, dia nggak perlu kerja keras karena
kayangan, di negeri kayangan semuanya udah tersedia, kayak kita nggak perlu kerja keras. Akhirnya Biolode Hulawa memutuskan untuk menggunakan sihirnya untuk mengerjakan segala sesuatu pekerjaan rumah tanpa diketahui suaminya. Dan Biolode Hulawa cuma masak satu nasi, satu beras, dan itu, tapi anehnya kenapa berasnya itu bisa jadi nasinya itu jadi banyak, padahal Biolode Hulawa masak nasinya itu cuma satu batang beras doang. Terus di situ suaminya penasaran, suaminya bingung gimana, soalnya padinya itu nggak sama sekali nggak berkurang, berasnya itu sama sekali nggak berkurang. Tapi di situ Lahilote bingung, tapi kenapa nasinya cukup buat Lahilote dan Biolode Hulawa makan, tapi si Lahilote tuh bingung. Dia bingung gimana caranya istrinya masak nasi cuma dengan satu beras, tapi nasinya bisa jadi banyak. Akhirnya di situ Lahilote udah mulai curiga. Akhirnya dia tanya ke istrinya, "Wahai Adinda, kenapa kau hanya memasak nasi cuma satu batang padi doang?" Terus kata Biolode Hulawa, maaf suamiku, aku memang memasak nasi cuma satu beras saja, soalnya aku menggunakan kekuatan sihirku. Akhirnya di situ istrinya sedih gara-gara diomelin nama suaminya, diomelin nama Lahilote. Akhirnya besoknya pas Lahilote lagi bekerja mencari batang kayu di hutan, terus tiba-tiba akhirnya setelah Lahilote, si Biolode Hulawa kan lagi bersihin padang padinya, lagi bersihin padi. Terus tiba-tiba dia menemukan selendangnya. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan suaminya sendirian di bumi, karena dia memutuskan untuk balik ke kayangan. Akhirnya Biolode Hulawa balik lagi ke kayangan, balik lagi ke negeri asalnya. Terus pas setelah Biolode Hulawa pergi balik lagi ke kayangan, tiba-tiba suaminya pulang. Dia tuh mau ngasih tahu ke istrinya kalau misalkan dia udah berhasil dapat pohon kayu dan udah dijual ke pasar. Begitu Lahilote pulang, pas lagi nyari istrinya di seluruh rumah nggak ada. Akhirnya dia baru ngeh, apa jangan-jangan Biolode Hulawa udah tahu kalau misalkan sayapnya itu dia yang ngumpetin, suaminya yang ngumpetin. Akhirnya setelah Lahilote tahu kalau misalkan istrinya udah balik ke kayangan, di situ Lahilote sedih karena dia harus berpisah sama istrinya. Akhirnya tiba-tiba Lahilote kedatangan seorang laki-laki misterius. Terus laki-lakinya itu ngasih kayak sebuah kayu, terus kayu itu bisa terbang. Akhirnya Lahilote berhasil nyusul istrinya ke kayangan. Pas nyampe ke kayangan, di situ Lahilote bertemu sama Biolode Hulawa. Terus lagi asik, pas si Biolode Hulawa kan lagi manjain Lahilote. Tiba-tiba dia lihat rambutnya Lahilote. Tiba-tiba di rambut Lahilote ada uban. Terus si Biolode Hulawa bilang ke suaminya kalau misalkan
di negeri kayangan itu nggak boleh ada satu orang yang mau tinggal di kayangan itu nggak boleh ada uban, karena yang kalau syarat mau tinggal di kayangan itu dia harus muda, nggak boleh ada ubannya. Akhirnya Lahilotea memutuskan untuk balik ke bumi, dan karena dia merasa dia nggak pantas tinggal di kayangan. Akhirnya Lahilote pun memutuskan untuk balik ke bumi. Setelah balik ke bumi, dia memutuskan untuk pergi ke sungai, dan di situ dia menginjak batu sampai kakinya berdarah-darah, dan akhirnya batu itu sampai sekarang masih ada dan bahkan dijadiin tempat pariwisata di daerah Gorontalo. Kalau kita ke Gorontalo, kalau kita main ke sungai, kalau kita ngeliat batu ada bentuknya telapak kaki, itu memang benar telapak kakinya Lahilote. Soalnya Lahilote karena dia merasa putus asa, akhirnya dia memutuskan untuk menginjak batu sampai kakinya berdarah. Dan kalau misalkan kita ke Gorontalo, kita bisa ngelihat batunya, dan benar-benar batunya masih nyata, masih rapi, batunya masih benar-benar masih ada telapak kakinya. Dan itu konon itu memang telapak kakinya Lahilote. Soalnya Lahilote dia menginjak batu itu sampai kakinya berdarah. Ya udah, habis itu baru Lahilote pergi balik lagi ke rumahnya. Dan sekarang itu tempatnya dijadiin tempat pariwisata. Sungainya dijadiin, tapi itu jadinya sekarang jadi Sungai Lahilote. Soalnya kan memang Lahilote pas lagi sedihnya tuh, pas dia lagi sedih, dia pergi ke sungai, terus dia lihat ada batu, dia injak, tapi nggak pakai sendal, diinjak kakinya berdarah kan kena batu. Nah, hal yang bisa kita pelajarin dari cerita ini, hal yang bisa kita pelajarin atau hal yang bisa kita dapetin ketika kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus pikir dulu hal itu bisa merugikan orang lain, atau kalau misalkan itu memang merugikan orang lain, jangan kita lakuin. Tapi kalau misalkan hal itu nggak merugikan orang lain, ya kita boleh lakuin. Tapi karena kalau misalkan kita melakukan segala sesuatu itu bisa, kalau misalkan apa yang kita lakukan itu bisa merugikan orang lain, ya lebih baik kita jangan kita lakuin. Jangan kayak Lahilote yang melakukan segala sesuatu itu karena dia ada nafsu, karena dia pengen dapetin satu wanita dari kayangan, dia lakuin hal-hal yang bisa merugikan dia dan orang lain. Jadi segala sesuatu, kalau kita mau lakuin segala sesuatu tuh harus pikir dulu. Kita harus pikir hal apa yang bakal terjadi kalau misalkan kita lakuin hal itu. Kalau misalkan kita lakuin itu terus merugikan orang lain, kan gak cuma merugikan orang lain tapi juga merugikan diri kita sendiri. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, di komen, share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.